Ya. Baik, kita belajar sekarang 3 jenis kata Yunani firman dalam Alkitab. Supaya jangan salah, karena ada orang mengatakan Yesus kan firman Allah. Kenapa Yesus yang adalah firman Allah masih menerima firman dari Allah? Berarti Yesus bukan firman Allah. Jadi kita belajar. Saya sudah membuat data ini sesingkat-singkatnya, segampang-gampang yang saya bisa. Ya, semoga teman-teman yang menonton bisa paham. Ayo kita dari awal. Untuk nomor WA-nya ya nanti di DM saja. Dan ini WA-nya khusus ya. Grape, yang pertama itu grape. Ya, grape itu artinya kitab suci, naskah, tulisan. Oke ya. Definisi grape ini totalnya saya ambil dari Textus Receptus. Contohnya ya, saya ambil dari satu. Saya nggak ambil semua, nanti nggak sanggup saya. Grape ini terdapat di dalam Textus Receptus itu 51 kata grape, perjanjian baru. Kita sekarang belajar perjanjian baru. Oke? Definisinya apa saja Bang? Yang pertama, suatu tulisan atau sesuatu yang tertulis itu grape. 2, kitab suci. Kitab suci karena kitab suci itu ditulis. Nih, ini kan tulisan nih, kitab suci nih di belakang nih. Itu disebut grape. Digunakan untuk menunjuk buku itu sendiri atau tulisan. Misalnya buku ini gitu kan, buku ini misalnya kamu buka, kamu misalnya beli buku, ada tulisan buku ini, nah merujuk kepada buku itu sendiri. Dalam bahasa Yunani itu disebut grape. Yang ketiga, bagian atau bagian tertentu dari kitab suci, ya kan? Misalnya kamu ambil Yohanes 3 ayat 16, itu yang kamu ambil kan Yohanes 3 ayat 16, berarti kan hanya Yohanes 3 ayat 16 yang kau ambil. Ya, hanya ada satu ayat yang kamu ambil, itu disebut grape karena yang kamu ambil itu tulisan. Atau teman-teman pernah dengar kata autograf, biografi. Grafi itu berasal dari bahasa Yunani grape, autograf, autografi, biografi, ya, biograf. Biografi hidup saya, biografi hidup teman saya. Grafi itu artinya tulisan karena kamu menulis tentang biomu. Ya. Oke, terima kasih. Lalu yang selanjutnya, contoh ayatnya didapat di mana, Bang? Penggunaan kata ini. Waalaikumsalam, salam dari Indonesia ke Coral River. Matius 21 ayat, oke Kak Chef. Matius 21 ayat 42. Ya. Legei autos, ya. Oh, Yesus, perhatikan di sini ada kata grapis. Ini bacanya grapis bahasa Yunaninya. Matius 21 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Nah, kitab suci di sini dari kata grapes. Grapis ini dari kata grafe. Ya, grapis ini dari kata grape. Karena kitab suci itu sebuah tulisan. Oke? Nah, lalu yang kedua itu ada rema. Bukan Chef Renata ya. Rema. Di sini kita bahas rema. Rema ini ucapan perkataan. Definisi ini penggunaannya di dalam Textus Receptus itu ada 67 ayat. Totalnya 67 ayat yang menggunakan kata rema di dalam naskah Textus Receptus. Definisi yang pertama itu artinya apa? Yang pertama itu apa yang sedang atau telah diucapkan oleh suara yang hidup. Benda yang diucapkan atau kata. Teman-teman dengar kata-kata saya. Serafim hidup atau tidak hidup sekarang? Coba. Serafim ini sekarang ini hidup atau tidak hidup ini atau mayat kah atau patung kah? Serafim patung hidup. Makanya karena saya hidup, maka saya bisa mengucapkan. Jadi apa yang sedang atau telah diucapkan oleh suara yang hidup. Kalau bunyi misalnya gini. Ya. Ya, itu kan bunyi ya. Tapi bunyinya munculnya dari benda mati. Itu bukan rema. Misalnya, berarti kalau tepuk tangan kan dari makhluk hidup, Bang. Nah, walaupun saya hidup, ya, tetapi itu bukan perkataan karena definisinya ya kata, ucapan. Bunyi apapun yang dihasilkan oleh suara itu yang mempunyai arti. Saya ngomong teman-teman bisa ngerti karena apa yang saya katakan itu ada artinya. Ya, apa yang saya katakan itu ada artinya. Kalau misalnya saya ngomong gini, itu bukan rema. Itu namanya ngulur ngidul. Ya. Maka definisinya bunyi apapun yang dihasilkan oleh suara itu dan mempunyai arti tertentu. Kalau itu nggak punya arti. Pidato atau wacana, ya, annyeonghaseyo ya. Pidato wacana. Kalau kamu berpidato, ya punya arti kan pidatomu itu. Ada fungsinya kan pidato. Misalnya kamu disuruh pidato ke depan.
Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Baik, perkenalkan saya Serafim, saya akan berpidato. Terima kasih. Dilempar nanti saya sama audiensnya. Bisa dilempar sama audiens karena nggak punya arti. Itu yang disebut rema. Dia harus punya arti. Apa yang telah dikatakan seseorang, saya ngomong ini itu rema. Lalu contoh ayatnya di mana kita bisa lihat contoh rema ini tadi? Yohanes 17 ayat 8. Otita remata, ya, otita remata. Bahasa Indonesianya, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ini Tuhan Yesus menerima firman, ya kan gitu. Kan ini yang mereka framing kan, loh ini kan Yesus firman bang. Kenapa di dalam Yohanes 17 ayat 8 masih ada firman lagi bang? Berarti Yesus bukan firman bang. Lah ini berarti ini adalah kaum-kaum kedar yang tidak paham, ya kan? Giliran saya jelaskan bahasa aslinya, ngamuk-ngamuk. Giliran kita tidak buka bahasa aslinya, dikatakan bani terjemahan. Kata firman di sini sebenarnya LAI ini sudah cukup fair. Kata firman di sini F-nya huruf kecil, ya. F-nya huruf kecil. Jadi untuk membedakan untuk logos atau Yesus sendiri kan disebut firman. Yesus itu firman, F-nya huruf besar, ya. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17 ayat 8. Otita remata. Ya kan? Lalu kita lanjut ke ayat selanjutnya. Yang paling spesial ini adalah logos. Ini yang paling spesial. Kenapa saya katakan logos ini yang paling spesial? Karena dia yang paling banyak digunakan. Berjumlah totalnya 332 ayat atau nas di dalam Textus Receptus. Definisinya apa? Akal budi. Ya, akal budi, ide pikiran. Akal budi yang pertama, ya kan? Sebuah gagasan atau ide, pikiran atau daya cipta. Sekarang saya tanya manusia, ya. Sekarang saya tanya, misalnya ada orang kreator nih, seorang kreator. Atau misalnya kamu seorang komikus, pembuat komik, atau pembuat buku cerita, atau penulis buku, atau apa, terserah. Bisa nggak seorang penulis menulis buku tanpa berpikir, saya tanya. Bisa nggak penulis buku menulis buku tanpa berpikir? Nggak bisa. Karena daya ciptanya itu adanya di pikiran. Itu makanya logos atau daya pikiran itu disebut daya cipta. Orang tidak akan bisa menciptakan sesuatu kalau nggak punya daya cipta, nggak punya pikiran. Ya, nggak punya pikiran. Nggak punya ide atau gagasan. Ya, nggak bisa. Saya mau membuat presentasi seperti ini saya teman-teman ya. Saya pikir gimana ya caranya? Ini dalam hati saya nih misalnya ya. Gimana ya caranya supaya orang ngerti saya ngomong apa? Gimana ya caranya supaya apa yang ingin saya sampaikan benar-benar bisa diterima, ngerti mereka. Mereka ini bisa ngerti gitu loh. Gimana ya supaya apa yang saya pelajari bisa diterima sama bani-bani kedar yang otaknya wetos kayak wotu, ya, kayak batu itu yang keras kepalanya. Nah, itu saya menggunakan logos saya, daya cipta saya. Lalu saya menulis sebuah buku. Buku saya itu bisa ada karena saya menggunakan pikiran saya. Itu disebut daya cipta. Ya, itu daya cipta. Orang ODGJ, ya, orang dengan gangguan kejiwaan ODGJ, dia misalnya lapar. Dia mau minta makan misalnya ke salah satu rumah. Walaupun ngomongnya agak ngawur-ngawur. Tapi dia masih bisa berpikir. Mikirnya apa? Buktinya dia bisa datang minta makan. Artinya dia juga berpikir. Ya, dia masih menggunakan logosnya. Walaupun logosnya nggak sama kayak kita. Tapi dia tetap masih menggunakan logosnya untuk berpikir. Oh, di sana ada rumah makan. Ya minta makanan. Bukan dia pergi ke pokok batu ya kan. Ada juga memang kan ada tingkatannya. ODGJ ini kan punya tingkatan ya. Ada memang yang ngomong sama pohon dan lain sebagainya macam. Ya tetap juga dia masih menggunakan logosnya. Ya, itu tentang logos. Lalu penggunaan ayatnya, contoh ayatnya itu ada di mana? Yohanes 1 ayat 1. En arche en hologos, ya, en arche en hologos. Kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. F-nya huruf besar. Kita kembali ke belakang.
Firman di sini yang dari kata remata, ya. Perhatikan. Firman di sini yang dari kata Yunani remata itu menggunakan firman huruf kecil F-nya. Ya, F-nya huruf kecil. Tapi kalau dia di sini firman yang menggunakan kata Yunani logos, itu dia menggunakan F huruf besar. Ya, F-nya huruf besar. Ini tadi remata, otita remata, dia F-nya huruf kecil. Sedangkan di sini en hologos, logosnya itu F-nya huruf besar. Yesus itu disebut apa? Yesus disebut logos karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai Yohanes 1 ayat 14, yang menjadi daging itu adalah logos, bukan rema ya. Bukan rema yang menjadi daging, tetapi logos yang menjadi daging, daya cipta Allah itu tadi. Lalu ada polemik, dia bertanya seperti ini. Ya, sebentar. Nah ini, ada polemiknya Yesus adalah firman Allah. Seperti ini, pertanyaan polemikusnya kira-kira seperti ini. Jika Yesus adalah firman Allah, kenapa dia masih menerima firman dalam Yohanes 17 ayat 8 yang tadi? Sebab segala firman yang telah Engkau berikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, kata Tuhan Yesus. Ya kan? Berarti Yesus bukan firman Allah. Ya, jawabannya simpel, ya kan? Setelah misalnya nih, ini kan ada jawaban nih. Misalnya saya tutup dulu nih jawabannya. Setelah yang saya sampaikan, ya, sesudah materi yang saya sampaikan, teman-teman, paham tidak apa perbedaan remata dengan logos tadi? Saya tanya dulu nih, kejujuran teman-teman. Katakan ya jika ya, tidak jika tidak. Paham nggak? Ada yang paham nggak? Kalau enggak juga bilang nggak paham, nggak apa-apa. Paham nggak? Sebelum kita jawab, setelah saya jelaskan apa itu remata, apa itu grape, apa itu logos, paham nggak? Jika Yesus adalah firman Allah, kenapa dia masih menerima firman di dalam Yohanes 17 ayat 8? Kira-kira kalau ada yang bertanya sama teman-teman, bisa nggak kamu jawab ini? Misalnya saya kasih pertanyaan gini, bisa nggak jawab teman-teman di bawah? Sudah ada yang berani jawab tidak? Sudah ada yang berani jawab? Yang sudah paham ya, untuk yang sudah paham. Masih ada yang tidak paham, nggak apa-apa. Yang sudah paham, berani gak untuk jawab? Berani, bisa. Ada yang tidak nggak apa-apa. Oke, sekarang kita buka jawabannya. Ya, yang untuk tidak paham. Kalau yang paham pasti ya udah santai dia mendengar jawabannya. Tetapi yang untuk tidak paham perhatikan. Ya, yang tidak paham perhatikan. Pertanyaannya tadi, jika Yesus adalah firman Allah, kenapa dia masih menerima firman dalam Yohanes 17 ayat 8? Berarti Yesus bukan firman. Jawabannya yang pertama, Yesus adalah firman Allah yang logos. Ya, Yesus dikatakan firman Allah itu yang logos. Yohanes 1 ayat 1. Lalu yang logos ini yang dilahirkan menjadi manusia Yesus itu logos. Yohanes 1 ayat 14. Jadi Yesus itu logos. Lalu poin yang ketiga, jawaban yang ketiga, Yesus yang adalah logos menerima remata di dalam Yohanes 17 ayat 8. Ya, yang diterima itu rema, perkataan. Yang diterima itu perkataan dari Allah, remata, bukan logos. Oke. Jadi seperti ini. Kesimpulannya seperti ini. Yesus yang adalah logos menerima remata atau perkataan dan membaca grape atau kitab suci. Masih ingat tidak Tuhan Yesus itu membaca gulungan kitab Nabi Yesaya ketika dia disuruh membacakannya di dalam sinagoga. Ya, ketika Yesus disuruh membaca gulungan kitab Nabi Yesaya, yang dibaca itu disebut grape. Itu sama-sama firman itu. Yang diterima oleh Yesus rema. Yesusnya adalah logos. Jadi Yesus yang adalah logos menerima remata dan membaca grape. Yesus yang adalah logos tidak pernah menerima logos, karena dia sendiri logosnya. Tetapi logos menerima rema. Bukan logos menerima logos, apalagi rema menerima rema, nggak nyambung. Masa kitab suci menerima kitab suci? Emang kitab suci hidup? Kan tidak. Ya, jadi saya gambarkan seperti ini supaya lebih gampang. Saya gambarkan lagi sama teman-teman ya. Saya gambarkan seperti ini. Ini adalah ilustrasi dari Tuhan Yesus. Ya. Ya. Ini ilustrasinya adalah gambar Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus ini adalah Logos, atau saya katakan Sang Firman. Ho-Logos. Oke. Ho-Logos. Allah Bapa. Nih, Allah Bapa itu punya Logos dan punya Pneuma. Pneuma ini artinya Roh Kudus ya. Pneuma ini artinya roh. Ya, agios, pneuma. Agios, pneuma, Roh Kudus. Yang diturunkan dalam rupa manusia, kita buka ayatnya, pelan-pelan kita belajar ya. Pelan-pelan banget ini saya. Coba saya pelan-pelan dulu. Nih. Perhatikan. Allah Bapa, Theos, Sang Theos itu punya Logos dan punya agios pneumatos. Punya pneuma. Oke, saya buka dulu Alkitab. Oke, DM ya. Nanti saya balas DM-nya ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ingat ya, firman di sini yang kalau huruf F-nya huruf besar bahasa Indonesia, kalau F-nya huruf besar itu pasti pakai kata logos. Ya. Di mana logos sendiri tadi artinya logika atau daya cipta Allah. Pada mulanya adalah firman, F huruf besar. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman F huruf besar, perhatikan, firman F huruf besar telah menjadi manusia. Jadi yang menjadi manusia adalah logos. Itu makanya Yesus yang disebut firman Allah. Firmannya itu logos. Ya. Logos. Saya kasih sini huruf bahasa Indonesianya huruf besar F-nya. Firman. Yang diterima oleh Tuhan Yesus itu firman. Bandingkan. Yang diterima oleh Yesus itu firman. F-nya huruf kecil. Perhatikan. Dalam bahasa Yunani disebut rema atau remata. Yesus adalah logos, itu F huruf besar firman. Yang diterima oleh Yesus itu firman, huruf F-nya huruf kecil firman. Bahasa Yunani rema, otita remata. Segala firman, segala remata yang kau berikan kepadaku, kata Sang Logos. Jadi Logos ini ngomongnya gini. Sang Logos berkata, segala rema yang kau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka. Jadi yang Logos terima adalah rema, dan yang disampaikan Logos itu adalah rema. Bukan Logos menerima Logos. Kalau sempat Logos menerima Logos, berarti ada berapa Logos? Berarti Allah kita ada dua nanti. Ya. Jadi Allah kita ada dua, bahaya, hati-hati, be careful. Ya. Be careful. Ya. Ini saling berkaitan. Jadi udah paham ya, teman-teman yang tadi belum paham saya tanya. Ya. Yang tadi yang belum paham sekarang udah paham. Yang diterima oleh Yesus itu yang diterima oleh Yesus itu apa? Sudah paham sampai sini? Yang belum paham tadi masih ada yang tidak paham? Oke, puji Tuhan. Ya. Makanya Yesus disebut firman. Berarti apakah Yesus firman atau tidak? Iya, dia firman. Karena dia adalah logos. Bukan rema ya. Yesus itu bukan rema. Dia adalah logos. Puji Tuhan, sudah paham. Ya, sekarang kita berbicara gini. Kenapa saya gabung? Kenapa digabung, Bang? Yang tadi kan Abang bilang 3 kata Yunani. Kenapa digabung? Kenapa harus 3-3-nya dibahas? Karena ini saling berkaitan. Saya kasih tahu. Ini adalah serafim. Ini si serafim ini. Nih, ini si serafim. Serafim ini punya logos. Logos saya ada yang di otak saya. Ya. Serafim itu bisa berbicara. Maka dia punya remata, punya rema. Ya, atau ucapan. Ini pikiran atau ide atau daya cipta. Oke. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Serafim ini adalah manusia. Namanya serafim. Di mana serafim ini punya logos atau daya cipta pikiran, punya rema karena dia tidak bisu. Ya.
Nah, ketika Serafim ini ingin mencetak sebuah buku, bukunya namanya misalnya saya nih mau membuat buku, namanya Cooking with Serafim. Masak bersama Serafim. Ini buku nih. Ya kan? Ingat tadi kita bahas apa? Ada satu lagi grape namanya. Grape itu adalah tulisan. Ya. Sebelum saya menulis buku yang disebut grape, buku ini disebut grape. Sebelum saya menulis buku judulnya Cooking with Serafim yang adalah definisi dari grape, saya atau si Serafim ini pasti harus berpikir dulu pakai pikirannya. Dia ingin menciptakan apa ya? Dia memunculkan sebuah ide. Lah disitulah Serafim. Pada saat itu juga lah Serafim menggunakan logikanya. Tapi ada di sini namanya misalnya, ya di sini ada di sini. Di sini namanya Pak Ayub Pasaribu. Ya. Di sini ada Pak Ayub Pasaribu. Ya. Pak Ayub ini juga punya logos, punya pikiran. Dia juga bisa ngomong, ya. Dia juga punya logos. Dia juga punya remata. Ya, karena dia bisa ngomong. Nah, si Serafim ini masih bimbang dia. Aku nulis apa ya? Si Serafim ini datanglah dia sama Pak Ayub Pasaribu. Ditanya, Pak Ayub, ya, Pak Ayub, saya punya ide membuat buku. Saya harus memulai dari mana ya? Nah, ketika si Serafim ini ngomong sama Pak Ayub Pasaribu, itulah ketika si Serafim menggunakan rema. Ya. Dia menggunakan rema. Yang tadi dia hanya merenung sendiri, ya. Yang tadi dia hanya merenung sendiri, berpikir pakai otak. Ya, teman-teman berpikir pakai otaknya itu disebut logos. Tapi ketika saya berbicara, itu saya menggunakan rema. Lalu Pak Ayub Pasaribu juga ngomong untuk membalas saya. Ketika dia membalas saya dengan ucapannya, dia juga menggunakan kata rema. Dia juga menggunakan remanya. Berbicara. Jadi rema itu adalah ucapan atau kata-kata. Ya kan? Saya ngomong-ngomong Pak Ayub, oi, Pak Ayub, ada apa Serafim? Nah, ketika dia mengatakan ada apa Serafim, itu dia menggunakan rema. Ketika Serafim mengatakan Pak Ayub tolong saya, Pak Ayub tolong saya, itu rema, perkataan. Nah, saya tadi berpikir, ngeblong otak saya, nggak paham, aduh gimana saya nulisnya. Nah, ketika saya katakan Pak Ayub tolong saya, oke sebentar kata Pak Ayub. Pak Ayub juga berpikir, mungkin ini cocok deh untuk Serafim. Mungkin gini deh, dia berpikir. Nah, di situ juga lah Pak Ayub ini menggunakan logosnya, berpikir, memunculkan sebuah ide, di mana ide yang ada di dalam otaknya Pak Ayub ini disampaikan kepada Serafim melalui remanya. Ya. Ide yang tadi ada di logosnya Pak Ayub, ya, disampaikan oleh Pak Ayub kepada Serafim menggunakan remanya. Setelah si Serafim menerima rema ini tadi, ide dari Pak Ayub melalui remanya, sekarang si Serafim ini bisa berpikir lagi, ya. Si Serafim menggunakan logosnya lagi. Oh iya ya. Idenya Pak Pasaribu bagus nih. Oke, saya campurlah sama ide saya yang awal tadi. Ini idenya si Serafim ditambah sama idenya Pak Ayub. Saya tulislah buku saya. Ketika saya menulis, jadilah sebuah tulisan. Itu yang disebut grape. Ya. Ketika saya menulis, bukunya udah jadi. Cooking with Serafim. Saya cetak 1000 pieces, saya jual sama teman-teman. Itulah yang disebut grape. Sudah paham teman-teman di bawah? Jadi baik logos, baik rema dengan grape itu saling berkaitan dia. Sudah paham teman-teman di bawah? Nah, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, ini yang dimaksud logos, ini yang dimaksud rema, ini yang disebut grape. Jadi jangan dikatakan buku ini logos. Ya. Buku ini bukan logos, tetapi buku ini mengandung logos. Paham ya? Jangan engkau katakan buku Cooking with Serafim ini logos. Tidak. Tetapi memang buku ini mengandung logos. Kenapa? Karena tadi logos yang ada di otak saya tuangkan ke dalam rema ini. Saya tuangkan ke dalam grape ini. Ya, saya tuangkan ke dalam ini. Memang betul. Buku ini kan dari hasil logikanya saya sama logikanya Pak Ayub. Ya. Nah, jadi buku ini misalnya ada orang benci. Misalnya ini bukunya nih. Ini misalnya bukunya.
Udah paham. Misalnya dibeli lah sama, misalnya nama saya misalnya Sinandar Tullo. Ya, nama saya Sinandar Tullo, Sinandar Otto. Saya beli Cooking with Serafim. Benci saya sama Serafim. Dibakarnya buku saya tadi, dibakar. Padahal harganya tadi misalnya 1 juta harga dibakarnya. Hilanglah bukunya, udah jadi debu. Apakah logos yang terkandung di dalam buku itu juga ikut terbakar? Ya, apakah logos atau ilmu yang ada di dalam buku itu tadi ikut terbakar? Tidak. Karena idenya itu berasal dari otaknya si Serafim. Ya, jadi si Serafim masih bisa cetak lagi karena itu udah ada di otaknya dia. Jadi yang kau bakar itu hanya grapenya, hanya tulisannya. Tetapi idenya itu tidak bisa kau bakar karena idenya berakar dari sang sumbernya. Sumbernya siapa? Si Serafim dan Pak Ayub. Pak Ayub, aku baru si Nandar Tullo baru bakar buku saya loh. Yo nggak apa-apa Serafim, kita buat lagi. Dibuat lagi. Kau bakar lagi, saya buat lagi sama Pak Ayub. Kau bakar lagi sampai habis duit kau. Beli mancis kau bakar, sampai habis korek api kau bakar. Kami buat lagi. Ya, sama seperti Tuhan Yesus yang adalah logos tadi, berdiam di dalam diri manusia Yesus Kristus. Kamu salibkan manusianya. Hilang tidak logos Allah tadi? Kau salibkan ini tadi. Kau salibkan tubuhnya ini tadi. Hilang tidak logos ini tadi? Hilang gak logos Allah? Tidak. Karena yang kamu salibkan itu hanya tubuh kemanusiaan dari logos. Logosnya yang gak bisa hilang. Ya, logosnya nggak bisa hilang, nggak bisa terpisah dari Allah itu sendiri. Logos gimana mau kamu hilangkan? Ya, kalau logos saya, kapan logos saya hilang? Logos saya hilang ketika saya meninggal. Karena kalau Allah nggak bisa logosnya hilang karena dia itu kekal. Ya, nggak bisa hilang karena Allah itu kekal. Kalau saya kan tidak kekal, maka saya kalau saya ya logos saya memang bisa hilang. Tetapi ketika saya hidup, kau bakar semua buku yang mengandung logos saya. Selagi saya hidup, logos saya tidak akan hilang. Tetapi kalau Allah nggak ada kata hilang, lenyap, nggak pernah dikenal karena dia eternal. Dia itu abadi. Ya teman-teman ya. Jadi kalau ada orang, dia coret-coret Alkitab ini, dia injak-injak Alkitab ini, dia bakar kitab suci ini, nggak masalah. Nggak bisa hilang. Apa yang terkandung di dalam ini tidak hilang. Karena ini semua berasal dari Allah. Ya kamu juga bakar, emang ada manusia yang sanggup membakar semua kitab suci yang ada di dunia? Kan nggak mungkin ya. Ya. Jadi itu untuk memahami kata logos, remata sama grape. Ya, itu logos, remata, grape. Saya sekarang ngomong, saya sedang berrema. Saya sekarang lagi menggunakan rema saya, rema serafim. Ya, rema serafim. Misalnya gini, Allah itu kan tidak, di dalam Yohanes 1 ayat 18, perhatikan sekali lagi. Di dalam Yohanes 1 ayat 18 tadi, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya kan? Apa maksud pangkuan Bapa, Bang? Berarti di pangku-pangku dia? Bukan. Dia dikatakan logos. Ibarat ide pikirannya si Serafim. Ide pikirannya si Serafim itu berdiam diri di pangkuannya Serafim. Artinya dia ada di dalam diri saya. Anak buah pikiran saya. Ya. Anak pikiran saya. Apakah anak pikiran saya itu benar-benar anak-anak? Ketika saya mengatakan buah hati saya, ketika seorang ibu melihat anaknya sukses, nih pasti ada ibu-ibu nih di bawah. Aduh Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah buah hatiku sudah sukses. Aduh buah hatiku yang selama ini ku bedong sekarang sudah sukses menjadi pilot, sudah sukses menjadi anggota kepolisian. Apakah buah hati itu artinya hati Anda berbuah? Apakah ada ini hati kamu nih? Punya buah dia, ada cabangnya punya buah? Ya kan bukan. Ya, ini namanya bahasa metafora. Jadi sekalipun Yesus di sini disebut anak Allah, bukan artinya Allah beranak. Ya, bukan artinya Allah beranak, bahasa alegoris iya. Bahasa perumpamaan, duduk di sebelah kanan gitu loh. Ide seperti si Serafim punya ide pikirannya berdiam diri di dalam otak saya. Bukan artinya kalau kau bongkar kepala saya, kau cari yang namanya ide, kau cari tulisan, kok koyak kan? Mana otak Serafim tulisannya ide? Mana di sini ide? Nggak ada, kok cuma gumpalan-gumpalan otak ya bukan. Itu bahasa alegoris. Ya. Itu bahasa alegoris. Itu yang disebut. Lalu dikatakan seperti ini.
Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan dialah yang menyatakannya. Ya kan? Nggak perlu capek-capek turun Allah Bapa itu. Allah yang kita sebut Bapa itu nggak perlu meninggalkan tahtanya turun jadi manusia. Nggak perlu. Tetapi cukup menuzulkan logosnya, dia bisa menyatakan dirinya. Contohnya, ketika si Serafim tadi menulis buku, di dalam buku Cooking with Serafim ditulis, Serafim adalah bla 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 bla, lahir pada ini. Dia adalah seorang bla 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 bla. Artinya, si Serafim nggak perlu saya kunjungi kamu kemana-mana. Misalnya kamu ke Amerika, saya pesan tiket ke Amerika, saya katakan salam perkenalan, saya Serafim, nama saya ini. Nggak perlu saya memperkenalkan diri capek-capek ke teman-teman satu persatu. Cukup dengan buku tadi saja saya bisa mewakilkan diri saya yang tidak kelihatan ini. Cukup dengan ide saya bisa menjelaskan siapa diri saya melewati buku ini tadi. Makanya ketika kau bakar pun buku ini nggak hilang, karena itu hanya media perantara. Sama seperti tubuh Kristus tadi, kau hancurkan pun tubuh Kristus itu nggak ada hubungannya dengan Allah Bapa itu sendiri, karena dia kekal. Logosnya nggak hilang. Maka saya katakan tadi, saya akan hilang, benar-benar hilang ketika saya itu meninggal. Kalau Allah nggak bisa karena dia abadi, ya. Makanya dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan dia yang menyatakannya. Tidak seorang pun melihat Serafim sekarang, tetapi cukup dengan buku yang ditulis oleh Serafim, dia menyatakan dirinya. Serafim menyatakan dirinya, ya, dengan buku yang dia tulis, karena di dalam bukunya ada biografinya. Teman-teman nggak perlu capek-capek datang ke rumah saya, terbang naik pesawat ke sini, beli tiketnya kemana, ke sini, ke Singapura, apa segala macam, ya kan? Nggak perlu. Karena buku saya sudah mewakilkan saya. Itu makanya di dalam Kolose 1 ayat 15. Sekali lagi saya tekankan teman-teman. Di dalam Kolose 1 ayat 15 dikatakan, dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus adalah ikon Allah yang tidak kelihatan. Allahnya nggak perlu capek-capek turun ke bawah. Cukup menunjukkan firman-Nya dalam rupa manusia. Dia menyatakan dirinya. Yohanes 1 ayat 18. Bukan Allah Bapa turun. Ada orang mengatakan Allah Bapa turun, Bapanya disalib, ya. Dia bukan manusia, itu Allah disalib. Loh, kayak mana kau manusia, kau bilang kau salib? Masa Allah kau salib? Allah itu gak bisa dilihat gitu loh. Udah Allah tidak bisa kau salib. Makanya kalau saya katakan ada orang yang mengatakan Yesus adalah Bapa, dia bukan manusia. Padahal di Alkitab dijelaskan dia yang meninggal. Dia yang meninggal dalam keadaannya sebagai manusia. Dia yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Bukan Bapa mati. Kalau sempat Allahmu mati, ya kalau sempat Allah itu tewas, meninggal. Kalau sempat Allah meninggal, siapa yang bangkitkan? Berarti Allah tidak hidup, tidak maha hidup, ya. Makanya berarti gugur sudahlah ketika dikatakan Allah membangkitkan Tuhan. Itu kan merujuk kepada kemanusiaan yang dibangkitkan. Allah itu nggak bisa disentuh oleh maut. Nggak kenal Allah maut. Yang kenal maut itu manusia. Makanya ketika firman turun dalam rupa manusia, dia mengenal yang namanya maut. Makanya dia bisa kena maut. Sekalipun dia kena maut, dia mematahkan maut itu. Karena dia berkuasa atas maut. Saya ini manusia, saya kenal maut. Saya mati gak bisa bangkit lagi. Kalau dia mau dia bangkit, terserah mau dia bangkit lagi. Di dalam tubuh kemanusiaannya. Misalnya dia turun tidak memakai tubuh kemanusiaan. Misalnya langsung sang ilahi turun, ya, kiamat dunia. Ini mau kamu tewaskan yang namanya ilahi. Ilahi gak bisa tewas. Ilahi gak bisa tewas. Makanya akan menjadi paradoks nanti. Yesus bukan manusia. Bayangkan ada orang Kristen mengatakan Yesus bukan manusia. Loh, berarti gugur sudah dia datang dalam rupanya manusia. Karena Allah itu Esa jugalah manusia perantara Yesus dengan kita. Berarti gugur dong ayat-ayat itu. Jadi orang Kristen gak boleh mengakui hanya satu natur Yesus saja. Yesus manusia, tapi dia tidak ilahi. Nggak boleh, sesat. Yesus itu ilahi, tidak manusia. Nggak boleh, harus kamu percaya dia seutuhnya ilahi, dia seutuhnya manusia. Sebagaimana yang tadi saya katakan, ya, sebelum dia turun dalam rupa manusia melalui kelahiran oleh Sang Bunda Maria, dia itu sudah ada eksis sebagai Sang Ilahi, firman Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat
Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Maka firman itu yang adalah Allah menjadi manusia, menambahkan kodrat kemanusiaannya melalui sang manusia yang namanya Bunda Maria. Ya, jadi firman ini sudah ada eksis. Sedangkan untuk kemanusiaannya baru eksis 2000 tahun yang lalu. Ya. 2000 tahun yang lalu. Loh, apakah ini tidak sama dengan pemahaman pagan, Bang? Manusia setengah dewa. Dia nggak dikatakan setengah dewa, ya. Yesus tidak pernah dikatakan setengah dewa, setengah ilahi, nggak pernah dikatakan. Maka dia dikatakan seutuhnya manusia, seutuhnya ilahi. Sekarang buka Kolose 2 ayat 9. Dari ayat 8, perhatikan apa? Iya. udah ini ya suara Koko ya. Oke, thank you. Sebentar ya. Kolose 2 ayat 8 sampai 9. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Saya ingatkan sekali lagi sama teman-teman di bawah yang oneness pergi dari komal saya nggak suka kalian. Pergi. Kalau cuma untuk merusak komentar, pergi, tinggalkan di sini. Ya, kalau yang untuk belajar silakan datang. Kalau yang oneness bidat pergi kok dari sini. Ya. Baik, saya lanjutkan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam dialah, perhatikan, dalam Kristus, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Tidak dikatakan 10%, bukan 20%, tidak 30%, bukan 50%, bukan 70%, bukan 80%, bukan 90%, bukan 99,99%, tetapi seluruh kepenuhan kealahan. Makanya firman itu adalah Allah. Ini artinya dia seutuhnya ilahi, dia seutuhnya manusia. Ya, karena seluruh, inilah dasarnya mengapa Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 30. Ya, di dalam Yohanes 10 ayat 30 Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Itu juga lah dasarnya mengapa di dalam Yohanes 16 ayat 15. Perhatikan, itu dasarnya juga kenapa. Di dalam Yohanes ayat 6:15 Tuhan Yesus berkata, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Bukan 1% yang Bapa punya, bukan 2% yang Bapa punya, bukan 50% yang Bapa punya, bukan 70% yang Bapa punya, tetapi dikatakan segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Artinya apa yang Bapa punya ya dia punya. Makanya Yesus berkata, aku Yesus telah mengutus malaikatku. Bukan mengutus malaikat Bapa, tetapi malaikatku. Sebab apa? Ketika kita baca perjanjian lama sampai perjanjian baru, malaikat itu bernyanyi, kudus, kudus, kuduslah Allah, kudus, kudus, kuduslah Yehova. Ya, tetapi Yesus punya malaikat. Perhatikan. Dia bukan hanya mengatakan mengutus, tetapi dia mengatakan malaikatku. Malaikatku. Ada kata ku. Saya tanya teman-teman, ketika Yesus mengatakan, ya aku Yesus ya mengutus malaikatku. Saya tanya, aku Yesus mengutus. Ada kata mengutus. Yang pertama dia mengasih tahu, menginformasikan diri. Aku, siapa aku Yesus? Dia menginformasikan diri dia adalah Kristus Raja kita. Dia mengatakan mengutus, ya, mengutus. Berarti ada di sini perintah, ya kan? Mengutus malaikat. Ku, saya tanya sama teman-teman, ku ini kata apa ini ku? Apa ini kata ku? Saya mau tanya sama teman-teman di bawah. Aku Yesus mengutus malaikatku. Ku ini apa? Kata kepemilikan, kata kepunyaan. Haleluya. Kata kepunyaan. Berarti bohong tidak ketika Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Bohong tidak Tuhan Yesus di sini? Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Inilah artinya Sang Firman memiliki otoritas yang sama seperti Sang Sumber. Tidak ada yang ngomong dia. Saya analogikan contohnya manusia. Sebentar, saya minum dulu dalam nama Tuhan Yesus. Ya,
Saya kasih contoh analogi. Kita acak nama siapa saya curi di bawah ya. Saya curi nama misalnya siapa saya curi namanya di sini? Kak Ibet Purba. Kak Ibet Purba. Ya. Kak Ibet Purba dan Bang Taheta. Oke, 2 deh kita buat. Oke. Kak Ibet Purba dan Bang Taheta ini punya perusahaan. Ya. Kak Ibet Purba ini misalnya punya perusahaannya ini memproduksi mie instan. Dia bekerja sama Bang Taheta. Bang Taheta ini adalah bos di sebuah perusahaan tepung terigu. Oke, sama-sama bos ini. Bos perusahaannya besar banget. Kak Ibet Purba adalah sebuah bos perusahaan mie instan terbesar di dunia. Misalnya, Kak Taheta juga ini adalah perusahaan terbesar tepung terigu terbesar di dunia, misalnya. Ya, dia adalah bosnya, ya bos. Kak Ibet Purba, ingat manusia ini bisa ngomong. Ingat rema. Kak Ibet Purba punya anak buah. Bang Taheta juga punya anak buah. Ya kan? Sekarang ada perusahaan Serafim. Perusahaan Serafim ini pingin pesan mie instan samanya Kak Ibet Purba, ya. Sebanyak misalnya 1 ton mie instan, misalnya. Nah, Serafim ini bikin pesta besar-besaran, mesannya sama perusahaan Kak Ibet Purba. Oke. Tapi Kak Ibet Purba ini kosong stoknya. Butuh tepung. Bang Taheta ini punya tepung melimpah. Dia harus pesan ke sini tepungnya. Apakah Kak Ibet Purba langsung turun tangan ke sana, langsung beli sendiri langsung ke sana? Nggak butuh. Dia cukup dengan ngomong, "Halo Wahyudi, kamu pergi ya ke perusahaan Taheta, pesan tepung yang kita butuh." Oke. Ya kan? Nah, sebanyak sekian ton misalnya. Aduh, kita kurang nih. Dipesanlah sama si Wahyudi ini kepada si Jono misalnya di sini. Si Jono ini anak buahnya Bang Taheta. Lapor dia sama Bang Taheta. Pak bos, ada yang pesan sama kita 10.000 ton tepung, padahal kita punya 8.000. Gimana ini? Ya, dia nggak perlu lari Bang Taheta ini tidak perlu lari ke petani. Kumpulin, nggak perlu. Dia cukup ngomong. Hanya ngomong, "Halo." Ini ngomong sama si Sobirin, kamu datangi dulu petani-petani di sana supaya kita restock barang lagi, ya. Mereka langsung menjalankan. Kenapa mereka menjalankan? Baik yang di perusahaan Kak Ibet Purba sama Bang Taheta, kenapa sama-sama jalan dia nih? Padahal mereka cuma ngomong. Ya, Kenapa ini diperintahkan mereka mau jalan? Padahal kan cuma ngomong kan? Artinya suaranya di sini berpengaruh. Suaranya Kak Ibet Purba sebagai bos itu punya otoritas. Bang Taheta sebagai bos itu punya otoritas. Oke? Otoritas yang dimiliki tubuhnya Kak Ibet selaku bos di perusahaan mie instan Ibet Purba halal misalnya kan. Sama Bang Taheta, tepung terigu cap Taheta misalnya. Tanpa kamu datang turun, misalnya ini anak buahmu, ya kan? Ini Bang Taheta. Kamu datang ke sana, dorong-dorong. Sana, nggak perlu kau dorong-dorong dia. Nanti malah dia kabur. Saya minta dipecat dia karena kau pukul-pukul. Jalan gitu. Jangan nangis anak orang kau buat. Ya. Dia cukup ngomong. Karena kenapa? Sebab dia bos. Artinya otoritas suaranya Kak Ibet Purba sama dengan otoritas kepenguasaan tubuhnya Kak Ibet Purba. Otoritas suaranya Bang Taheta ini sama dengan otoritas tubuhnya Bang Taheta. Nggak perlu dia dorong-dorong anak buahnya sampai ke jungkal balik 70 km misalnya gitu. Dia cukup ngomong, Jono, kamu pergi ya ke petani. Siapa Sobirin, kamu beli lagi ya ke sana ya, ceknya ya. Nah, Wahyudi, kata Kak Ibet, kamu minta ke sana. Kamu pesan ke sana tepungnya, nggak perlu dia turun tangan. Dia ngapain? Dia cuma duduk enak di kantor, mungkin mengurusi yang lain-lain. Itu tentang suaranya. Berarti di sini kita berbicara tentang rema.
Ya kan? Kalau untuk logos gimana Bang? Kalau untuk logos, misalnya logos apa? Misalnya gini, Kak Ibet dan Bang Taheta ini sebuah bos perusahaan. Dia ingin, misalnya dia baru mau membuat perusahaan. Tentu di dalam perusahaan itu punya yang namanya peraturan-peraturan perusahaan. Di mana anak-anak buah harus tunduk kepada peraturan perusahaan. Dia buat hukum, dia buat law, misalnya buat peraturan. Peraturan. Sebelum adanya peraturan ini ya, sebelum direalisasikan peraturan, ditempel di dinding perusahaan misalnya. Ini adanya di mana ini? Ini adanya di dalam otaknya Kak Ibet Purba. Apa-apa aja ya yang dilarang. Dilarang, misalnya dilarang merokok, dilarang makan ketika sedang bekerja, dilarang tertawa-tertawa, ya, dilarang berbicara ketika bekerja, dilarang ini, dilarang itu. Kak Bang Taheta juga seperti itu dibuat perusahaan. Nah, karena dia sudah punya logosnya di otaknya, maka direalisasikan dalam bentuk gerape, tulisan. Ditempellah di sebuah perusahaan. Dilarang pacaran sama Bani Kedar. Misalnya, ya kan? Ya. Nah, ini adalah gerape. Nah, kan saling berkaitan kan? Tetap saling berkaitan kan? Di mana tadi suaranya juga saling berkaitan, dengan pikirannya juga saling berkaitan, dengan logosnya juga saling berkaitan. Lah ini tentang logos rema grape tadi. Dilarang menikahi anak menantunya. Kalau ketahuan akan dipecat dari perusahaan. Misalnya, ya ini grafe karena sudah dituliskan. Tetapi hukum ini yang adalah grafe ini sebelum dituliskan, sebelum ditempel di pintu perusahaan misalnya, dia pasti berpikir dulu dong bosnya. Pasti dua bos ini harus berpikir dulu, apa saja peraturannya ya, apa yang cocok untuk mereka ya, apa yang seperti ini ya. Dilarang masuk ke dalam kantor kalau sudah lewat jam 9 misalnya. Nah ini, ya. Ini dilarang mengganggu anak orang, dilarang pacaran ganggu-ganggu bocah SD misalnya. Apa? Semua merujuk ke sini. Semua ini merujuk kepada otoritasnya sang bos. Ya, ya. Sama, misalnya saya nggak suka nih sama si Sobirin, kata Bang Taheta. Misalnya Bang Sobirin ini ketahuan dia pacaran sama anak, ya, pacaran dia sama-sama anak-anak 6 tahun, nih, pacaran dia sama anak-anak 6 tahun. Padahal dia ini sudah usianya 40 tahun ini si Sobirin. Dia pacaran sama anak 6 tahun. Padahal tadi peraturan yang ditempel itu dikatakan tidak boleh pacaran sama anak kecil. Ya. Nah, ketahuan sama Bang Taheta si Sobirin. Aduh, Sobirin ini merusak citra perusahaan saya. Perusahaan saya malu punya kayak kamu. Malu kita sama perusahaannya Kak Ibet Purba. Maka dengan kuasanya Kak Taheta, mungkin dia udah najis nengok si muka si Sobirin ini kan. Karena matanya besar, kepalanya gede mungkin ya. Nah, dia tulis surat. Surat pemecatan. Ya, surat pemecatan. Dia nggak suka nengok kepala besar ini. Udah matanya merah gitu kan. Kepalanya besar. Nah, dia benci nengok Sobirin. Surat pemecatan. Ya, nggak perlu dia turun tangan, ditampar-tampar muka. Pergi dari perusahaan saya, nggak perlu. Diturunkan ini cap tanda tangan. Stempel bos, tanda tangan. Taheta. Langsung dipecat ini. Mau nangis-nangis, jongkar balik. Pak bos, maaf saya nggak boleh. Karena kamu sudah pacaran sama anak 6 tahun. Nggak boleh. Kamu sudah merusak. Kamu sudah melanggar perintah saya. Karena saya yang berotoritas di sini. Saya berotoritas dalam merekrut kamu sebagai anak perusahaan saya. Saya juga punya otoritas yang sama ketika saya mengusir kau dari perusahaan saya. Ya, sama. Karena surat ini tadi memiliki otoritas yang sama dengan otoritas yang dimiliki Bang Taheta. Karena di sini ini menggambarkan kekuasaan dia. Surat ini mewakili sang bos kepada si Sobirin laknatullah. Ya, udah paham teman-teman, sampai di sini sudah paham? Ya, jadi nggak bisa kita lepaskan ya, kita nggak bisa melepaskan logos dengan remata dengan grape. Setiap teman-teman nanya logos, pasti saya selalu membahas seperti ini, panjang lebar seperti ini. Tiap hari, setiap saya buka Komal pasti saya bahas terus ini. Terserah mau kalian bosan atau tidak, pokoknya ini harus dipahami orang Kristen supaya jangan dibodoh-bodohi sama orang namanya Sinandar Otto. Seperti itu teman-teman ya.
Nah, gampang kan? Gampang nggak? Gampang. Nggak gampang bagi kamu yang tidak mau dengar. Gampang bagi orang yang mau dengar. Biasanya yang protes nggak paham, ribet itu biasanya yang protes itu kalau tidak oneness pasti Bani Kedar. Saya tanya di bawah, ada yang keberatan, saya kasih ini, ada yang keberatan kita pecat si Sobirin karena pacaran sama anak-anak 6 tahun. Ada yang keberatan nggak kita pecat Sobirin? Kalau ada orang sakit hati, saya memecat kok Sobirin. Ada yang sakit hati, Bang Taheta memecat Sobirin, ya. Berarti itu Bani Kedar. Berarti itu Bani Kedar. Karena kita bukan Bani Kedar, kita adalah anak-anak Allah di dalam Kristus Yesus. Kita langsung untuk menyelamatkan anak ini. Mungkin nanti Bang Taheta ini bukan hanya memecat Sobirin, ya. Mungkin bukan hanya memecat si Sobirin, tetapi juga melaporkan dia ke polisi karena telah melanggar hukum yang berlaku di negara ini. Artinya karena kita sayang sama anak kecil ini, kita juga sayang sama si Sobirin. Seorang bos itu harus tegas. Dia tegas. Karena dia tidak mau si Sobirin ini berlaku jahat seperti itu, dia harus melaporkan Sobirin. Karena itulah yang harus diterima oleh Sobirin supaya dia tahu kesalahan dia, gitu loh. Supaya apa istilahnya ya? Supaya apa namanya? Supaya efek jerah, supaya jerah dia. Ya, supaya jerah. Jangan pacaran sama anak kecil kamu, gitu. Jadi nanti gini, Kak Bet Purba di sini sudah tahu, udah wanti-wanti. Oh, si Sobirin udah ditangkap ya. Aduh, aku lihat dulu deh, aku cek dulu deh anak buahku ada yang pacaran sama anak kecil ya, atau ada nggak ya? Ini kebetulan di peraturannya Kak Bet Purba juga ada peraturan gitu, nggak boleh pacaran sama anak kecil, nggak boleh pacaran sama menantu, nggak boleh pacaran sama ibunya orang, nggak boleh paksa-paksa orang menceraikan istrinya lalu diambil alih, nggak boleh, ini nggak boleh. Jangan ya dek ya, jangan gitu ya. Jadi bos itu harus tegas, Kristus itu tegas, Allah kita tegas. Bahkan kalau teman-teman buka kitab Amsal, orang yang tidak bekerja nggak layak makan katanya. Waduh, orang nggak kerja nggak dapat makan. Ya iyalah, dari mana kamu makan kalau kamu nggak kerja? Ya. Ketika Tuhan Yesus berkata, jangan takut akan kebutuhanmu hari ini. Lihatlah itu, burung bertebangan di udara aja makan. Iya, makan itu, dia memang betul makan. Ada orang menafsirkan gini, burung di udara juga Tuhan beri, Tuhan pelihara, Tuhan kasih makan. Oh, berarti saya tidur di rumah, nggak kerja pun aku nanti dikasih Tuhan makan. Ya nggak gitu juga, burung itu juga terbang ke sana kemari dapat makanan. Artinya makanannya sudah disediakan sama Tuhan, tinggal burungnya terbang. Ya kamu juga sama seperti itu. Ada ini ada berkat sama kamu. Kamu jalankan nggak itu? Ya kalau kamu cuma tidur ya nggak dapat kau. Gitu loh, nggak dapat kamu. Ya, apakah caranya? Banyak cara-caranya. Ada bekerja seperti ini, ada yang ini, ada yang ono, yang ini. Jangan mencuri. Oh, kata Serafim tadi kan berkat. Itu ada kebetulan itu TV-nya rumahnya gede, rumahnya lagi kosong. Oh, mungkin inilah berkat yang kau berikan sama aku Tuhan. Engkau berikan berkat kepadaku, orang yang pergi jauh-jauh ke rumah, ke kampungnya. Pintunya nggak dikunci. Oh, ini berkat sekali nih Tuhan. Nah, kalau kayak gitu sama iblis aja lah kau ya. Sama si Bani Kedar. Kalau Bani Kedar itu boleh seperti itu. Kalau si Sobirin memang latar belakangnya seperti itu. Si Sobirin dia lihat rumahnya, dilihatnya rumahnya si apa ya, rumahnya Kak Sani ya. Ada Kak Sani lagi pergi ke Malaysia jalan-jalan, dilihat, oh ada TV-nya gede kali. Aduh, si Sani ini tinggal ya, lupa dia. Aduh, itu ada emasnya bertebaran di sana. Aduh Tuhan, terima kasih, ini adalah berkat. Oh, jangan kau bilang terima kasih sama Tuhan, terima kasih sama Bani Kedar. Gitu. Baik, karena teman-teman sudah paham, saya sangat berterima kasih kepada Allah Tritunggal karena ternyata apa yang saya sampaikan bisa dimengerti sama teman-teman. Buat teman-teman tadi yang mau, kata DM aja, nanti saya bagikan PDF-nya atau mau bergabung ke ministry-ministrinya. Ya, kebetulan nanti kita hari Sabtu besok ya. Besok saya ada pengajaran sama teman-teman di Malaysia. Nanti kalau teman-teman mau, kita nanti pengajarannya melalui Google Meeting ya, Google Meeting. Kalau yang mau besok kita belajar. Besok kita belajar tentang gelar-gelar Kristus ya. Kita belajar gelar-gelar dan jabatan-jabatan Kristus. Gratis ya, gratis. Kita belajarnya gratis karena Allah itu telah menyelamatkan umat manusia secara gratis. Ya, kenapa ilmu yang saya dapatkan secara gratis juga tidak saya bagikan dengan gratis, kan begitu? Ya.
Gitu. Kita lah dari Google Meeting, teman-teman. Baik, terima kasih. Baik, dari sekian banyak materi yang saya sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Ya.